setiap daerah ada kelompok preman yang berkuasa. Itu pasti ya? Pasti. Nah, di Jakarta tidak selalu orang lokal yang menguasai karena daerah urban yang metropolitan sehingga dari mana saja bisa menguasai suatu wilayah. Itu bedanya. Yaitu sejak urbanisasi muncul, kalau misal kita bicara Tanjung Priok begitu ya, atau wilayah utara begitu, kita harus bicara ketika urbanisasi dan Hafen Tanjung Priok itu mulai jadi di abad ke-19 akhir gitu ya. Tapi munculnya justru setelah krisis di tahun 30-an, kuli-kuli begitu itu perlu ada yang koordinir begitu. Prof, atau sebelum saya ke Pak Tubagus atau JJ, bisa nggak kita punya peta nggak? Misalnya ini sekarang dikuasai oleh kelompok mana dari perjalanan penelitian Prof Mustafa? Itu tergantung dari dinamika perkembangan kota. Pada awalnya orang masuk ke Jakarta itu pasti mencari patron yang sudah terlebih dahulu tinggal. Sehingga di Jakarta itu kemudian ada kampung Melayu, kampung Bali, kampung Arab, kampung Jawa. Itu awal mulanya ketika orang masuk. Nah, sejarah awal penguasaan wilayah menurut tadi etnis-etnis tadi. Di sana juga ada preman yang kemudian berkuasa, ada yang langgeng sampai sekarang, ada juga yang dikalahkan oleh kelompok yang lain. Sehingga memang tidak bisa dikatakan ini selalu tempatnya di sini. Bahkan pemindahan secara resmi dari satu lokasi ke lokasi lain memindahkan wilayah kekuasaan juga. Gitu. Oke, kan kita mengenal nih, betul kita masuk ke era 2000-an misalnya. Kita ada mengenal ada John Kay yang kita bicarakan malam hari ini, ada Hercules, ada Sangaji. Apakah kelompok-kelompok ini bisa kita katakan sebagai the big kelompok terbesar di masa saat ini? Bisa iya, bisa tidak. Tapi tadi yang kelompok-kelompok ini biasanya anggotanya etnis yang sama. Ada yang lebih terstruktur, tapi sebetulnya di Jakarta tidak terlalu kuat, tapi dia wilayahnya hampir seluruh Indonesia. Ada wilayah-wilayah, katakanlah pengurus pada tingkat wilayah, cabang, dan seterusnya. Gitu. Jenis pekerjaan mereka tuh berubah nggak sih? Kalau misalnya John Kay mengatakan, saya ini penagih utang, debt collector. Karena buat dia menolong orang yang punya, harus menagih hutangnya pada orang yang memang memiliki hutang gitu. Apakah memang ini awalnya dari penagih hutang atau jaga lahan, konflik bisnis? Itu hanya salah satu. Ya. Hanya salah satu. Karena bisnis premanisme itu macam-macam. Bahkan kalau waktu di Jakarta itu masih ada daerah pelacuran, di sana juga akan dikuasai oleh satu kelompok preman. Karena definisi organized crime antara lain mengatakan dia adalah bisnis barang jasa ilegal. Jadi ketika ada kebutuhan jasa dan barang ilegal dia akan masuk. Disitulah kekuatan atau kelompok para preman ini sangat dibutuhkan. Dan di mana tempat-tempat yang justru memberikan jasa yang ilegal, disitulah pasti kekuasaan preman berjalan. Polisi sudah berubah, itu yang pasti sudah menjadi komitmen polisi. Tapi bisa nggak Jakarta ini bebas dari preman? JJ, ke JJ dulu Prof. Ya rumit ya menurut saya bebas dari preman, bahkan Indonesia bebas dari preman. Karena waktu perubahan tahun 98 kita lihat ya, preman kan sebelumnya menjadi bagian dari negara, lekat dari negara. Kayak yang tadi saya katakan misalnya organisasi yayasan bina kemanusiaan itu berkait langsung dengan saudaranya Ibu Tin begitu ya. Nah setelah tahun 98 tuh mereka tidak lagi berkait dengan negara, mereka berdiri secara mandiri. Tapi mereka tetap di orbit aktivitas politik ada di sekitar situ. Siapa yang Anda maksud nih? Apa? Siapa yang Anda maksud nih? Ya misal organisasi seperti EBR, EPI itu kan dibentuk waktu peristiwa tahun 98 berkaitan dengan peristiwa politik Pamswakarsa gitu ya. Bagaimana mencegah demo-demo mahasiswa, aksi-aksi yang sifatnya menentang sisa-sisa Orde Baru kayak gitu. Jadi negara itu seperti membiarkan atau menghabisi, ada di ambiguitas itu yang rumitnya sebenarnya. Jadi kalau pertanyaannya bisa ditumpas atau tidak, keluar dari ambiguitas itu. Oke, Prof bisa nggak? Ya susah untuk menghilangkan premanisme. Karena dia sudah menjadi bagian integral dari hidupnya masyarakat itu sendiri. Mengapa dia dibutuhkan oleh masyarakat? Karena ada tadi orang yang perlu jasa dan barang jasa ilegal, bahkan
di dalam kegiatan premanisme itu ada juga yang bermetamorfosa menjadi suatu kegiatan yang seolah-olah resmi. Kalau di Amerika ada semacam serikat buruh yang sebetulnya pekerjaannya memeras para buruh anggotanya. Dia menjadi semacam penyalur tenaga kerja. Di Indonesia juga ada. Gitu. Jadi ketika menjadi anggota serikat buruh tadi, dia harus bayar untuk melalui pekerjaan, ya, dan semacam ijon. Jadi yang dia peroleh dari gaji itu hanya sebagian kecil saja. Itulah perilaku premanisme sesungguhnya. Ya rumitnya juga Rosi untuk keluar ini kita kan membicarakan preman ini dari 2 jalur ya. Jalur pertama preman kampung, preman jalanan, jalur kedua premanisme politik gitu. Preman berdasi istilahnya. Ini juga bisa membantu menjawab pertanyaan Rosi sebenarnya rumitnya persoalan ini. Betul. Jadi tidak dilihat personilnya atau kelompoknya, tetapi sesungguhnya apa yang dia lakukan. Ya. Terakhir Prof, tadi sempat mau mengatakan bahwa janganlah menggunakan yang seperti ini karena itu bisa memberikan indikasi apa tadi yang Ya, Prof tadi sampaikan. saya ingin menyampaikan kalau tadi tinjauannya adalah perbuatan, maka perbuatan ini adalah kejahatan. Sulit tidak dihapus, sulit memang karena kejahatan merupakan produk dari masyarakat. Mana ada masyarakat yang tidak ada kejahatan. Dan itulah yang kemudian disamaratakan atau disamadengankan atau ekuivalen dengan istilah preman. Tapi kembali kepada yang Mbak Rosi sampaikan, ada permintaan, ada yang jual, ada yang membeli. Nah yang membeli ini kalau memang sampai menimbulkan dampak terhadap kejahatan, saya akan jerat itu dengan pasal nanti. Yang menyuruh melakukan atau menganjurkan melakukan. Padahal pengguna jasa itu mengetahui, patut diduga olehnya kalau menggunakan jasa ini pasti akan terjadi sesuatu gitu. Baik. Nah itu.